Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kembali belajar ilmu pengetahuan alam bersama Bu Fatimah. Kali ini Ibu akan memberikan pembahasan latihan soal ujian sekolah atau madrasah mata pelajaran IPA untuk kelas 6 tahun 2021. Jadi, kalian yang saat ini berada di kelas 6, yuk kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Nomor 1. Perhatikan rantai makanan berikut. Ada padi yang bertindak sebagai produsen, kemudian X yang bertindak sebagai konsumen 1. Konsumen 1 ini biasanya berupa hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ular bertindak sebagai konsumen 2 dan burung elang bertindak sebagai konsumen 3. Soalnya, untuk melengkapi rantai makanan tersebut, hewan yang dapat menempati X adalah, berarti kita harus mencari hewan pemakan tumbuhan. Di antara 4 pilihan ada capung, hama wereng, tikus, dan ular, maka jawaban yang benar adalah tikus. Nomor 2, pemerintah berupaya untuk melestarikan hutan. Namun, masih terjadi penebangan hutan secara sembarangan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, hutan bisa menjadi gundul. Agar hutan tetap lestari, pemerintah mengadakan program. Oke, Ibu akan bahas dengan menampilkan gambarnya. Untuk reboisasi, yaitu penanaman kembali atau penghijauan kembali hutan atau lahan kosong. Sengkedan, yaitu membuat undak atau membuat teras-teras pada lahan pertanian yang berguna agar tidak mudah terjadinya longsor. Kemudian, irigasi adalah saluran air yang berguna untuk mengairi lahan pertanian. Kemudian, tumpang sari artinya dalam satu lahan pertanian terdapat 2 macam tumbuhan. Misalnya, pada gambar di lahan tersebut ada tanaman jagung, kemudian di sampingnya ada tanaman cabai. Maka jawaban yang tepat adalah A, reboisasi. Nomor 3, cara perkembangbiakan yang benar sesuai gambar adalah, untuk gambar 1 itu adalah bawang. Bawang ini perkembangbiakannya menggunakan umbi lapis. Kemudian gambar 2 yaitu jamur, perkembangbiakannya dengan cara mengeluarkan spora. Dan gambar 3 yaitu pohon pisang, perkembangbiakannya dengan cara bertunas. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 4. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup. Misalnya hubungan antara kupu-kupu dan tanaman berbunga. Begitu juga cacing pita yang hidup di dalam usus manusia. Hubungan di antara dua makhluk hidup tersebut dikenal dengan hubungan simbiosis. Oke, sebelumnya Ibu bahas dulu. Simbiosis itu ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian, simbiosis komensalisme, hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang salah satu pihaknya diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang salah satu pihaknya diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan.
Hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga, dua-duanya saling menguntungkan, berarti simbiosis mutualisme. Sedangkan cacing pita yang hidup di dalam usus manusia adalah simbiosis parasitisme, karena cacing pita lah yang hanya diuntungkan, sedangkan manusia dirugikan karena usus manusia yang ditinggali oleh cacing pita tadi akan rusak. Maka jawaban yang tepat adalah mutualisme dan parasitisme. Pilihan yang D. Nomor 5. Elang merupakan sejenis burung pemakan daging. Untuk memenuhi kebutuhan makanannya, burung elang memiliki bentuk paruh yang sesuai, yaitu Ibu akan menampilkan gambar elang terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat bentuk paruh elang ini, paruhnya yang pertama kuat, kemudian tajam pada ujungnya dan juga runcing. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Nomor 6. Ulat tongkol Heliotis armigera merupakan hama yang menyerang tongkol jagung dan kemudian memakan biji jagung sehingga jagung menjadi rusak. Hewan ini termasuk kelompok serangga yang mengalami daur hidup dan sangat merugikan petani karena jumlah jagung yang dipanen menjadi menurun. Fase pada daur hidup hewan mengganggu tanaman jagung tersebut adalah ulat menjadi salah satu bagian dari daur hidup kupu-kupu. Pada daur hidup kupu-kupu diawali dengan telur, kemudian larva. Nah, larva ini pada kupu-kupu disebut juga ulat. Kemudian kepompong dan juga imago. Imago adalah hewan dewasa. Pada daur hidup kupu-kupu, hewan dewasanya yaitu kupu-kupu. Maka daur hidup yang merugikan petani yaitu pada daur hidup larva. Pilihan jawaban yang B. Nomor 7. Di dalam sebuah ekosistem padang rumput, kijang banyak diburu manusia untuk diambil tanduknya sebagai perhiasan. Akibat yang timbul jika kijang berkurang secara drastis adalah ketika di suatu ekosistem kijangnya menurun atau berkurang, maka rumput yang ada di ekosistem tersebut akan semakin banyak karena pemakan rumputnya menghilang. Kemudian predator atau pemakan kijang yaitu harimau juga akan berkurang mengikuti berkurangnya makanan dia. Kijangnya berkurang, maka harimau tidak memiliki banyak makanan, mengakibatkan dia tidak dapat bertahan hidup, harimau juga berkurang. Maka kemungkinannya dua, rumputnya bertambah banyak atau harimau kehilangan makanannya dan harimau berkurang populasinya. Di antara 4 pilihan ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Harimau akan banyak kehilangan makanannya. Nomor 8. Di dalam sebuah ekosistem terdapat rantai makanan. Biasanya rantai makanan itu terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam rantai makanan tersebut harus terdapat keseimbangan antara komponen satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena kita lihat dulu pilihan jawabannya. Untuk yang A, keseimbangan diperlukan agar kehidupan di ekosistem tersebut tetap berjalan. B, dengan adanya rantai makanan, maka produsen akan berkembang dengan cepat. C, antara komponen-komponen rantai makanan tidak saling mempengaruhi. D, di dalam ekosistem jumlah produsen yang berlebihan sangat menguntungkan. Pilihan yang tepat adalah yang A.
Keseimbangan diperlukan agar kehidupan di ekosistem tersebut tetap berjalan. Mengapa pilihan yang A? Karena ketika antara produsen, konsumen, atau pengurai ada yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, maka akan berpengaruh terhadap rantai makanan sehingga tidak lagi seimbang yang menyebabkan rantai makanan tidak berjalan dengan baik. Nomor 9, perhatikan alat pencernaan manusia di bawah ini. Bagian alat pencernaan yang ditunjuk oleh anak panah adalah, oke, kalian perhatikan dulu gambar di samping. Kita lihat, gambar ini sudah menunjukkan alat pencernaan beserta nama-namanya. Alat pencernaan diantaranya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Maka jawaban yang sesuai berdasarkan anak panah yaitu usus besar. Pilihan jawaban yang B. Nomor 10, perhatikan gambar rangka manusia di bawah ini. Fungsi dari rangka yang ditunjukkan oleh anak panah adalah, jadi rangka manusia ini memiliki 3 bagian. Ada rangka kepala, rangka badan, kemudian rangka anggota gerak. Untuk rangka kepala berfungsi melindungi otak, tempat menempelnya bola mata, hidung, dan alat pernapasan bagian atas. Kemudian rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam seperti paru-paru, jantung, organ pencernaan, dan alat reproduksi bagian dalam. Sementara itu, rangka anggota gerak, yaitu tangan dan kaki, berfungsi untuk melakukan gerakan berjalan, memegang benda, dan juga yang lainnya. Maka, fungsi yang sesuai yang ditunjuk oleh anak panah adalah rangka badan. Jawaban yang tepat, pilihan A, melindungi organ dalam seperti paru-paru. Sekian pembahasan soal hari ini. Untuk nomor selanjutnya akan Ibu bahas di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak serta mendengarkan dengan baik. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.